Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah kewirausahaan pada program studi agribisnis Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Unhas yang saya hormati. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan aspek keuangan. Jadi merupakan aspek yang terakhir di dalam menyusun rencana usaha atau rencana bisnis di dalam pembelajaran kita, dan ini merupakan aspek untuk melihat sampai sejauh mana usaha atau bisnis yang kita rancang itu layak secara finansial. Jadi apa yang telah dirancang pada aspek-aspek sebelumnya, mulai dari aspek pemasaran, kemudian aspek produksi, aspek pengendalian dampak lingkungan, aspek organisasi dan manajemen, itu pada setiap bagian akhir dari modul yang telah kita selesaikan, itu masing-masing memiliki penganggaran untuk aspek masing-masing. Jadi ada kaitannya dengan apa yang kita kerjakan pada aspek keuangan gitu. Jadi terkait dengan data-data yang telah kita rancang pada aspek-aspek sebelumnya, ini kita rekap di dalam pada bagian akhir, aspek pada bagian terakhir ini adalah aspek keuangan. Nah, sasaran belajar kita adalah ada 3. Yang pertama adalah merancang jumlah kebutuhan dan sumber permodalan untuk menjalankan usaha. Yang kedua, kita menyusun proyeksi kinerja keuangan bisnis yang kita rencanakan, dan yang ketiga adalah melakukan analisis terkait dengan kelayakan secara finansial. Dan pada bagian ketiga ini, analisis kelayakan, kami hanya mengacu kepada proyeksi kinerja keuangan sebagai produk akuntansi, proses akuntansi di dalam membuat perencanaan usaha ini. Jadi terkait dengan laporan keuangan seperti rugi laba dan neraca, serta ada arus kas atau cash flow. Nah, saya langsung saja ke aspek yang harus kita selesaikan di dalam kelompok. Jadi mungkin saya berharap teman-teman sekalian bisa membaca acuan diskusinya, ya, terutama terkait dengan beberapa hal yang saya katakan tadi, merancang kebutuhan sumber permodalan, kemudian bagaimana kinerjanya dan bagaimana menganalisisnya. Jadi untuk merancang kebutuhan permodalan ini, ya, kami meminta kepada Anda untuk menyusun berapa kebutuhan modal investasi dan berapa kebutuhan modal kerja dari rencana bisnis yang Anda rencanakan. Kemudian Anda menyusun proyeksi kinerja keuangan yang diukur dengan neraca, kemudian rugi laba dan arus kas atau cash flow. Saya kira penjelasannya saya skip saja. Silakan Anda baca apa saja yang di neraca, ya, apa saja pos-posnya, baik itu di aktiva maupun di pasiva. Kemudian di bagian kedua itu terkait dengan analisis kelayakan finansial perusahaan, ya, analisis kelayakan finansial perusahaan. Jadi ini kita menggunakan analisis rasio, tapi saya tidak akan membahas itu karena itu adalah bagian tersendiri di dalam materi pembelajaran. Jadi fokus saya pada video kali ini adalah tutorial, terbatas pada tutorial bagaimana mengisi modul 7 ini, ya, yang tadi saya katakan ada 3 sasarannya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan dan sumber permodalan. Jadi di sini Anda hanya diminta untuk
merinci berapa kebutuhan modal investasi dan berapa kebutuhan modal kerja. Jadi nanti totalnya akan nampak di sini ya, akan nampak sekian total dari jumlah kebutuhan modal untuk memulai bisnis yang telah Anda rencanakan, ya. Jadi tentunya yang harus Anda hitung dulu, ya, berapa kebutuhan modal investasi secara keseluruhan. Ini paling gampang sekali sebetulnya. Anda hitung berapa dan ini bisa Anda lihat di dalam buku kerja modul sebelumnya ya terkait dengan peralatan yang Anda butuhkan ya terutama di aspek produksi bisa kita lihat alat-alat produksi apa saja yang kita butuhkan dan itu ada perinciannya berapa jumlahnya kemudian berapa nilai per unitnya sehingga diketahui berapa totalnya. Jadi pemahaman terkait dengan istilah modal investasi dan modal kerja ini perlu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa modal investasi itu adalah modal yang digunakan untuk pengadaan atau perbaikan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah harta tetap, ya. Di situ termasuk peralatan dan mesin, kemudian ada bangunan, ya, lahan, kemudian ada kendaraan, jadi peralatan produksi peralatan itu bisa dibagi peralatan produksi, peralatan transportasi, mungkin juga ada peralatan yang terkait dengan administrasi, ya. Itu bisa kita hitung dan saya kira ini datanya lengkap pada modul-modul sebelumnya. Nah, kemudian untuk modal kerja, ya modal kerja yang dimaksudkan di sini adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Ya, di situ ada upah tenaga kerja, kemudian ada bahan baku, ya, bahan pembantu dan sebagainya. Jadi bisa disimak kembali materi pembelajaran di kelas. Tadi saya katakan bahwa video kali ini hanya fokus kepada bagaimana pengisian buku kerja ini pada modul 7. Nah, saya kira Anda hanya merekap dari beberapa aspek. Jadi penganggaran di setiap aspek yang telah kita bahas sebelumnya. Mungkin hanya kita bisa mencoba mengelompokkan yang mana yang merupakan biaya untuk yang dialokasikan dari modal investasi dan yang mana biaya yang dialokasikan dari modal kerja gitu. Itu yang penting sebetulnya pembatasan antara modal investasi dan modal kerja. Batasan-batasannya apa? Jadi dari situ bisa kita hitung berapa totalnya, ya berapa totalnya. Jadi isinya di total sini dulu, ya. Contoh saya kasih contoh, misalnya untuk modal investasi dibutuhkan sebesar 100 juta rupiah, misalnya ya. Saya sebut saja 100 juta rupiah. Ya. Kemudian untuk modal kerja misalnya dibutuhkan anggaran sebesar ya saya kasih contoh saja ya 50 juta rupiah. Ya, totalnya 150 juta rupiah ya. Totalnya 150 juta rupiah. Nah, ini persentasenya ya 100%. Sorry. Persentasenya 100%. Ya. Persentase dari ini 100%. Nah, setelah Anda mengisikan berapa total modal investasi, mungkin ini hanya sekadar contoh ya. Nah, sekarang dari 100 juta ini, berapa yang tersedia dari modal kerja? Dari modal sendiri. Ya, berapa yang tersedia dari modal sendiri? Saya kasih contoh misalnya dari modal sendiri, misalnya kita setelah menghitung-hitung jumlah uang yang tersedia, taruhlah misalnya 50 juta. Berarti sisanya kita berharap dari pinjaman, ya. Karena ini ada 100 juta, berarti sisanya kita berharap dari pinjaman.
sebesar 50 juta. Nah, modal kerja itu bersumber dari modal sendiri yang tersedia. Taruhlah misalnya kita memiliki sekitar 45 juta rupiah ya, yang tersedia saat ini sebagai modal sendiri, berarti kita hanya membutuhkan sebesar 5 juta rupiah ya dari pinjaman. Akhirnya kita bisa tahu berapa total modal sendiri yang tersedia ya. Dari sini kita bisa lihat sebesar 95 juta rupiah. Dan kita berharap pinjaman itu sebesar 55 juta rupiah ya. Jadi kita sudah bisa tahu ya, 95% ini berapa persen? Ya, kita bisa hitung 95 juta dibagi 150 juta, sorry, ya 95 juta dibagi 150 juta kali 100 ya. Jadi kita hitung persentasenya, sekali lagi saya katakan 95 juta dibagi 150 juta baru dikali 100. Itu kita bisa dapatkan hasilnya adalah sekitar 63% ya. Jadi total kebutuhan modal itu bersumber dari modal sendiri sebesar 63%, berarti sisanya sebesar 37% itu kita berharap dari pinjaman ya. Jadi totalnya nanti akan 100%. Jadi ini untuk mengisi berapa modal sendiri dan berapa pinjaman, ini sebetulnya tergantung kesepakatan Anda di kelompok ya. Kira-kira dari saya kira di tugas awal itu ada sebetulnya neraca pribadi ya yang Anda harus hitung ya masing-masing setiap ini. Jadi kita berasumsi bahwa dari total kepemilikan kas yang Anda miliki secara pribadi itu bisa Anda akumulasikan di antara anggota teman kelompok sehingga bisa terkumpul sebanyak sekian dari modal sendiri. Selebihnya ya, selebihnya Anda mengharapkan bantuan dari pihak luar dalam hal ini sebagai pinjaman ya, dalam bentuk kredit atau semacamnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa dihitung dulu berapa total kebutuhan modal investasi dan berapa total kebutuhan modal kerja dengan batasan tadi yang saya sampaikan bahwa modal investasi adalah modal yang ditujukan untuk pengadaan atau pembelian dan perbaikan atau konservasi ya atau pemeliharaan harta tetap atau sumber daya ya, sedangkan modal kerja itu adalah modal yang bersumber dari modal yang ditujukan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Jadi totalnya 150 juta ya, 150 juta. Jadi ini 150 juta ini terdiri dari 95 juta modal sendiri ya, dan kita berharap 55 juta itu berasal dari luar atau dalam hal ini pinjaman. Jadi total kalau kita hitung persentasenya, jadi 63% itu dari modal sendiri dan 37% itu dari pinjaman. Nah, pertanyaan berikutnya yang harus kita jawab, jika sumber modal berasal dari pinjaman atau kredit, dari mana Anda memperolehnya? Nah, ini mutlak harus kita isi. Kenapa? Karena di sini keseluruhan modal yang akan kita gunakan untuk memulai usaha ini tidak seluruhnya adalah modal sendiri, tetapi ada sebesar 37% itu adalah modal pinjaman. Nah, tentunya harus kita rinci, kira-kira kalau misalnya kita meminjam, dari mana sumber peminjaman itu, sumber modal itu? Apakah dari perbankan, apakah dari lembaga keuangan non-bank, atau apakah dari perorangan, atau mungkin ada sumber lainnya. Ini harus kita harus kita tuliskan gitu ya, karena ini terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa kita membutuhkan modal yang berasal dari pinjaman.
Berikutnya, setelah kita mengisikan aspek ini, sumber permodalan yang kita harapkan ya untuk memenuhi 37% kebutuhan modal untuk memulai usaha ini, ya tentunya kita harus jabarkan kembali ya berapa tingkat bunga yang harus kita bayarkan ya dari total pinjaman tadi ya, kemudian jangka waktunya berapa tahun, kemudian angsurannya per bulan berapa, ya pembayaran angsuran pertama bulan keberapa dan seterusnya. Ya, pembayaran angsuran pertama itu pada bulan keberapa. Ya kan biasanya ada tidak selamanya kita meminjam bulan ini, ya bulan depan sudah harus dibayar angsurannya. Biasanya ada grace period untuk ada jangka waktu ya kita membayar angsuran. Apalagi kalau misalnya itu adalah modal investasi, biasanya ada jangka waktu tertentu kita tidak langsung dulu membayar angsuran, tetapi harus membayar bunga dulu ya. Nah, mungkin ada persyaratan-persyaratan lain, silakan Anda tambahkan, dan ini mungkin dibutuhkan informasi ya, karena kita berharap Anda mencari informasi faktual yang real gitu, supaya betul-betul rancangan ini real gitu, tidak asal mengisi ya. Kemudian aspek berikutnya kita akan menyusun proyeksi neraca. Ya sorry, proyeksi kinerja keuangan perusahaan. Itu tadi saya katakan Anda diminta untuk menyusun proyeksi neraca, ya. Kemudian Anda diminta untuk menyusun proyeksi rugi laba, dan Anda diminta untuk menyusun bagaimana arus kas dari perusahaan atau usaha yang Anda akan rencanakan, ya. Dan untuk tahap ini sebetulnya khusus untuk rugi laba dengan arus kas, ya, untuk bagian bagian E dengan F, itu saya akan membantu Anda untuk memberikan satu form dalam bentuk Excel yang sudah kami buat formulanya. Jadi Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari data yang terkait dengan beberapa hal yang ada di dalam setiap laporan, ya, laporan keuangan, baik itu rugi laba maupun salah satunya arus kas. Kalau neraca barangkali belum saya linkkan dengan format yang saya telah buat gitu, yang dalam bentuk Excel. Jadi saya akan bantu Anda untuk masuk ke situ ya dengan mencoba mengajak Anda untuk mengisi form yang telah saya buat gitu. Iya, di tampilan yang saya share kali ini bisa kita lihat ya form yang saya katakan tadi. Jadi di sini ada beberapa sheet yang telah saya buat ya. Tugas Anda di dalam kelompok adalah mencoba merinci beberapa hal terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, ya, biaya-biaya yang dibutuhkan untuk dikeluarkan di dalam melaksanakan rencana usaha ini atau rencana bisnis yang Anda sementara susun. Jadi pada sheet pertama itu mencoba merinci kebutuhan harta tetap. Ya, kebutuhan harta tetap itu dalam artian bahwa semua harta yang dibiayai dari modal investasi. Jadi harta yang bisa berkali-kali dipakai, ya, yang tentunya ada masa pakainya, ya, ada umur ekonomis dari harta itu yang nanti kita hitung di dalam penyusutan. Jadi di bagian produksi, ya, ada beberapa
apa namanya, di buku kerja Anda isi, ya, kemudian Anda pindahkan ke form ini, ya, khusus untuk harta tetap. Saya berikan contoh, bahwa, di dalam menyusun kebutuhan, modal, kebutuhan, biaya untuk memulai usaha, eee, Anda membutuhkan beberapa peralatan ya yang termasuk harta tetap. Misalnya saya kasih contoh kompor ya, sorry, Anda butuhkan kompor, misalnya kompornya itu 2 unit pada bulan Januari, ya contohlah misalnya pada bulan pertama Anda membeli 2 kompor, harga satu kompor itu misalnya taruhlah harganya Rp1.000.000 ya, sehingga total nilainya itu 2 juta. Nah, mungkin, pada bulan April Anda membeli lagi 1 unit ya, harganya mungkin, Rp1.500.000 ya, taruhlah demikian. Kemudian, pada bulan November, Desember, ya Anda membeli lagi 1 unit, ya harganya tetap Rp1.500.000 ya, harganya tetap Rp1.500.000. Selanjutnya selain kompor, tapi ini ingat ya, yang perlu Anda pertimbangkan, di dalam penentuan kapan Anda membeli ini kan terkait juga sebetulnya dengan, bagaimana strategi Anda ya, dan ini terkait juga nanti sebentar dari aspek pemasaran, kira-kira tingkat penjualan, kalau tingkat penjualan meningkat kemudian kapasitas, peralatan tidak mampu lagi untuk memenuhi, permintaan, ya mungkin Anda pikirkan perlu menambah, beberapa, sumber daya, beberapa harta tetap ya pada bulan-bulan tertentu. Tapi ini yang saya sampaikan ini hanya sekedar contoh saja ya. Misalnya Anda butuh tabung gas ya, tabung gas, berapa kilo, 12 kilogram misalnya, tentunya butuh 2 unit di sini, ya harganya taruhlah misalnya saya kasih di sini 500.000 ya. Kemudian, pada bulan April, karena kita beli kompor, kita menambah lagi 1 unit, karena tambah 1 unit kompor berarti tambah lagi 1 unit, tabung gas ya. Kemudian, pada bulan Desember juga kita menambah lagi 1 unit ya, sama dengan adanya penambahan kompor ya. Kemudian Anda membutuhkan, misalnya wajan, ya, wajan sebanyak 5 unit harganya misalnya, taruhlah 50.000 ya, cukup 1 kali membeli di dalam, selama 1 tahun ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian, setelah Anda merinci, tapi ini sebetulnya pengisian ini, bisa dilihat kembali di aspek-aspek yang telah dibahas sebelumnya. Jadi di aspek-aspek sebelumnya ini sudah ada rinciannya sebetulnya berapa kebutuhan-kebutuhan, peralatan ini. Nah, ini hanya sekadar alat bantu Anda, supaya Anda tidak menghitung lagi secara manual ya, tidak menghitung lagi secara manual, untuk menyusun, terutama terkait dengan cash flow dan rugi laba. Tetapi untuk neraca di sini belum, sempat, saya buat ya untuk linknya. Tetapi ini cukuplah untuk membantu Anda di dalam menyusun aspek keuangan bisnis yang Anda, rencanakan. Nah, selain harta tetap, di sheet kedua ada penyusutan, ya, ada penyusutan alat, ya. Kita harus hitung dulu penyusutan. Kenapa kita harus hitung penyusutan? Karena harta tetap ini kita kan sudah mengeluarkan uang, ya. Kita sudah mengeluarkan kas. Artinya kalau kita mengeluarkan kas, berarti kas itu juga harus kembali, ya, harus kembali. Nah, bagaimana cara mengembalikan dari kas menjadi kas kembali untuk modal investasi? Ya, tentunya dengan cara menghitung depresiasi, menghitung penyusutan, dan ini menjadi cadangan di dalam perusahaan, ya, menjadi cadangan di dalam perusahaan. Oke, saya langsung saja. Tadi kita sudah contoh ada 3 alat yang kita beli, mungkin
tidak hanya sekedar ini, mungkin masih banyak alat yang lain ya, yang kita yang kita butuhkan gitu di dalam menyusun rencana bisnis ini. Taruhlah misalnya ada 3 alat, kompor, tabung gas 12 kilo dan wajan, ya. Kompor, kemudian tabung gas 12 kilogram, kemudian wajan, ya. Taruhlah kita ambil contoh 3 alat ini, ya, yang kita beli pada bulan pertama, ya. Tadi jumlahnya 2 unit, tabung gas juga 2 unit, kemudian tadi wajan itu sebanyak 5 unit, ya. Wajan 5 unit. Nah, tadi harganya kompor 1 unit itu seharga 1 juta, ya, seharga 1 juta. Kemudian tabung gas seharga 500.000, ya. Kemudian wajan itu seharga 50.000 ya, ya 50.000, ya. Kita isi 50.000, sorry. Ya, ini sudah. Ya. Kemudian kita harus hitung berapa umur ekonomisnya. Ingat, umur ekonomis itu berbeda dengan umur teknis. Umur ekonomis yaitu adalah masa di mana peralatan atau mesin atau sumber daya itu masih lebih besar memberikan manfaat dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan. Ya, saya taruh contoh. Jadi beda kalau umur teknis sampai alat itu atau sumber daya itu tidak bisa dipakai lagi. Itu batasan umur ekonomis dan umur teknis. Di dalam konteks ini kita harus menggunakan umur ekonomis. Ya, saya kasih contoh umur ekonomis kompor itu 5 tahun. Kemudian tabung gas saya kasih contoh, ini mungkin tidak terbatas ya, tapi saya kasih ini 10 tahun. Kemudian wajan itu 5 tahun. Sehingga kita sudah bisa dapat ya total penyusutan yang kita harus bayarkan tiap bulan ya sebesar berapa di bawah. Ini belum ada nilainya di bawah. Jadi di sini perintahnya dia katakan hapus sel baik yang warna biru ini maupun yang orange yang tidak terisi untuk memperoleh nilai penyusutan. Ya, yang yang tidak terisi ya, yang tidak terisi ini harus dihapus supaya kita bisa mendapatkan nilai di sini, nilai penyusutan per bulan. Jadi sel yang harus di sini yang biru ya. Nilai yang ini nilai otomatis, jadi tidak usah diganggu gugat, tidak usah diubah-ubah apa yang ada di dalam. Nah, tadi saya katakan kalau kita ingin mendapatkan nilai penyusutan, kita hapus semua sel yang tidak terisi, ya, terutama yang di warna orange ini. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa pada bulan pertama atau pada bulan Januari itu kita harus mengeluarkan sebanyak atau sebesar 45.833 untuk cadangan penyusutan dari harta tetap yang telah kita beli. Nah, tadi juga terjadi pembelian 2 alat pada bulan April ya, sebanyak 1 kompor ditambah 1 tabung gas ya, 1 kompor 1 tabung gas. Jadi di sini juga harus ditambahkan pada bulan April. Kita cari sheet bulan tabel untuk bulan April di atas. Ya, tadi bulan April kita membeli kompor sebanyak, jadi kita copy saja ya. Kita copy ini. Kita copy itemnya, kemudian kita cari bulan April, kita membeli kompor ya, kompor masing-masing 1. Tadi harganya pada bulan April itu harganya 1.500.000 berbeda dengan bulan Januari ya. Kemudian harga tabung itu tetap 500.000 ya, harga tabung tetap 500.000. Jadi ini satu harganya 1.500.000. Kemudian tabung juga satu harganya tetap 500.000. Ya. Nah, ini karena seperti tadi ada sel yang tidak terisi. Oh sorry,
umur ekonomis dulu 5 tahun, kemudian ini 10 tahun, sama dengan umur ekonomis yang lain. Kemudian selebihnya kita hapus, ya. Sel yang tidak ini kita hapus, sehingga didapatkan kita harus membayar beban pada bulan April, beban penyusutan sebesar Rp29.167. Nah, kemudian pada pembelian bulan Desember, tetap kita membeli 2 alat, ya. Karena ini contoh saja, kompor 1, kemudian tabung gas juga 1, ya. Jadi kita cari bulan Desember, kita membeli pada bulan Desember, kita cari Desember, ya. Pada bulan Desember ini kita membeli 1 kompor seharga Rp1.500.000, ya. Penyusutannya juga selama 5 tahun, ya, sehingga kita dapatkan 25.000 per bulan. Kemudian kita beli tabung gas juga, tabung gas 12 kilo, ya, 12 kilogram, sebesar 1 unit seharga 500.000. Masa umur ekonomisnya, oh sorry, ini 500.000 bukan 5 juta. Ya, umur ekonomisnya 10 tahun, ya. Sehingga kita harus menyisihkan penyusutan sebesar 4.167. Dan yang perlu diperhatikan adalah ingat ya, kadang-kadang ada peserta, ada mahasiswa yang tidak memahami yang mana bahan, yang mana alat gitu. Ingat, ini hanya sekedar tabung gas. Jadi untuk isi ulangnya itu masuk di dalam unsur biaya langsung dan tidak langsung. Sebentar kita lihat, ya. Jadi anggaplah contoh untuk merinci sumber daya atau harta tetap yang dibutuhkan dan kapan dibeli. Kemudian kita sudah menghitung penyusutannya, ya. Jadi di dalam buku kerja itu Anda hanya mengisi untuk aspek-aspek penganggaran, Anda hanya mengisi proyeksi 1 bulan saja. Jadi Anda bisa coba kembangkan lagi. Jadi yang Anda isi pada bulan pertama itu, jadi Anda bisa jabarkan kembali ya pada bulan berapa Anda melakukan pengeluaran kas untuk aspek-aspek yang telah disusun. Itu untuk penyusutan. Kemudian biaya langsung. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi di sini ada 2 sheet biaya. Ada yang disebut dengan biaya langsung, ada yang disebut dengan biaya tidak langsung. Jadi untuk memahami batasan kapan dianggap biaya langsung dan kapan dianggap biaya tidak langsung. Jadi biaya langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan yang unsurnya itu terikat langsung di dalam unit produk, gitu. Ya, yang terikat langsung di dalam unit produk. Saya ambil contoh, mohon maaf, ini air minum dalam kemasan dalam bentuk gelas. Jadi yang menjadi biaya langsung di sini adalah biaya kemasannya, biaya pelabelannya, dan biaya airnya. Itu biaya langsung. Jadi biaya yang terikat langsung termasuk juga biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang langsung terlibat di dalam proses produksi. Sementara biaya tidak langsung adalah biaya bahan tidak langsung seperti bahan-bahan yang tidak terikat langsung di dalam produk ini. Ya, contohnya tadi saya sebutkan ada gas. Gas itu tidak terikat langsung di fisik produk. Ya, sehingga dikatakan dia biaya tidak langsung. Nah, kecuali kalau misalnya air minum rasa gas, ya mungkin kita masukkan dia adalah biaya langsung. Tetapi karena dia tidak terikat langsung di dalam fisik produk, sehingga dikatakan biaya tidak langsung. Biaya bahan bakar itu biaya tidak langsung, ya. Kemudian ditambah dengan biaya tenaga kerja tidak langsung, ya, tenaga kerja yang tidak langsung terlibat di dalam proses produksi produk ini, ya. Ini untuk membedakan yang mana biaya langsung dan yang mana tidak langsung. Dalam konteks ini
Anggaplah bahwa saya akan memproduksi keripik pisang. Jadi biaya langsung keripik pisang itu berupa buah pisang, ya, buah pisang, kemudian minyak goreng, ya, minyak goreng. Ini bahan langsungnya ya. Kemudian garam, kemudian gula dan seterusnya. Taruhlah ini contoh, ya. Dalam bulan Januari saya membutuhkan buah pisang sebesar taruhlah misalnya tiap hari saya mengeluarkan biaya untuk pengadaan tiap hari saya membutuhkan 1 tandan pisang, ya, 1 hari, berarti dalam setiap bulan saya membutuhkan 30 tandan, ya. Harga per unit per tandan itu misalnya saya taruh 10.000, ini contoh aja ya, 10.000, ya. Pada bulan kedua tetap juga begitu, ya, misalnya 30 tandan, 100.000 1 tandan, ya, dan seterusnya, ya. Ini saya kasih contoh saja. Kemudian minyak goreng saya membutuhkan dalam 1 hari saya membutuhkan sekitar 10 kilo, berarti dalam 1 bulan itu saya membutuhkan 300 kilo, ya. Setiap kilo harganya saya kasih 15.000, ya. Sama juga dengan bulan kedua juga demikian, 300 tandan, harganya 150.000 1 tandan, ya. Nah, kemudian mungkin pada bulan Maret terjadi peningkatan. Ya, saya naikkan menjadi 45 tandan dengan harga yang sama. Harga 100.000 per tandan, ya. Harga 100.000 per tandan. Pada bulan kedua karena naik bahan baku dari 30 tandan menjadi 45, ya saya kasih contoh naik penggunaan minyak goreng sebesar 320 kilo, ya, dengan harga per kilo taruhlah misalnya, sorry, ini bukan 150.000 ya, ini 15.000 per kilo, 15.000 per kilo, ini juga 15.000 per kilo, ini juga 15.000 per kilo. Oke. Oke. Kemudian saya membutuhkan garam sebesar 1 kilo, dengan harga 1 kilo garam itu saya kasih 5.000. Demikian halnya di sini, ya. Di sini saya menggunakan 1,5 kilo, ya. 1,5 kilo dibulatkan menjadi 2 kilo, ya. 5.000 rupiah, ya. Kemudian saya membutuhkan gula sebanyak 20, oke, terlalu kebanyakan. Saya membutuhkan 5 kilo gula, harga gula per kilo misalnya saya ambil 10.000, ya. Di sini juga butuh 5 kilo, 10.000. Ini kok jadi 100.000 ya? 10.000. Ini 10.000, ya. Kemudian di sini naik jadi 3 kilo, sorry, naik menjadi 7 kilo, harganya 10.000, ya. Nah, ini saya kasih contoh 3 bulan saja dengan bahan langsung sebanyak sekian. Kemudian tenaga kerja langsung, tenaga kerja yang saya butuhkan upahnya, ya, upah tenaga kerja langsung, tersebut upah tenaga kerja, ya, dalam setiap bulan, ya, ini ada 3 orang yang bekerja, ya, tiap orang itu saya upah misalnya 1 juta rupiah, ya, 1 juta rupiah, ya. Demikian halnya pada bulan kedua saya upah 1 juta rupiah per bulan. Ini contoh saja ya. Ini 3 orang juga upahnya 1 juta rupiah, ya. Ini contoh 3 bulan pertama, ya. Mungkin Anda harus isi sampai bulan Desember. Kemudian biaya tidak langsung saya juga harus merinci, ya. Apa saja bahan bakar gas LPG, ya. Tadi yang 100 kilo, yang 100 kilo, sorry, yang 12 kilo, ya. Tadi ada pada bulan Januari ada
dua tabung gas, ya, ada dua tabung gas, harga per unit gasnya, ya, saya ambil misalnya contohnya 125.000, ya, 125.000. Nah, demikian hanya pada bulan Februari sorry, ini kemungkinan tidak dua, tapi saya kasih contoh saja, tidak mungkin hanya dua tabung gas isi ulang ya, tapi ini hanya contoh ya, kemungkinan lebih ya, 125.000. Nah, demikian hanya pada bulan Maret ya. Pada bulan Maret kemungkinan terjadi kenaikan sebanyak 3 tabung gas, ya, harganya tetap 250.000, sorry, 125.000. Nah, yang jadi persoalan sebentar adalah pada bulan April, ya, pada bulan April kita kan melakukan pembelian, ini harus ini ya, logis ya. Di sini pada bulan April kita membeli 1 unit lagi gitu. 1 unit lagi gas, berarti pada bulan April ini sudah menjadi mungkin sudah menjadi 5 tabung gas ya. Ini contoh saja ya. Jadi nanti disesuaikan dengan kondisi dari kasus rencana usaha yang Anda susun berdasarkan aspek-aspek yang telah diisi sebelumnya. Apalagi yang menjadi bahan tidak langsung? Yang menjadi bahan tidak langsung contohnya misalnya tadi sudah ada bahan bakar, apalagi yang masuk di dalam aspek bahan tidak langsung. Ya, saya langsung saja misalnya tenaga kerja, upah tenaga kerja tidak langsung. Upah tenaga kerja tidak langsung. Misalnya di situ ada 2 orang, saya upah dia 1.250.000 per bulan. Ya. Pada bulan kedua juga demikian, tidak ada penambahan, saya kasih 1.250.000 per bulan. 1.250.000 per bulan. Demikian halnya pada bulan ketiga, saya upah 1.250.000 per bulan. Ya. Pada bulan keempat juga demikian, 1.250.000 per bulan. Ya, ini contoh saja ya, contoh saja yang saya tampilkan. Kemudian di sheet yang kelima ada penganggaran untuk biaya operasional. Ya, apa saja yang masuk dalam biaya operasional? Misalnya tenaga kerja pemasaran, ya. Contoh ya, ini contoh saja. 1 orang pada bulan Januari saya berikan dia biaya operasional dalam setiap hari misalnya 500.000. Ini contoh saja ya, lagi-lagi saya katakan contoh. Bahan bakar mungkin saya membutuhkan sebanyak 50 liter premium, ya, harga premium, taruhlah misalnya harga premium itu sekitar 4.500 per 4.500 per liter, ya. Ini contoh saja. Kemudian retribusi pasar, saya sebut saya 1 unit, ya mungkin saya membutuhkan 100.000 untuk membayar retribusi pasar. Kemudian saya membiayai iklan 1 unit seharga misalnya 150.000. Ya, demikian seterusnya ya untuk pengisian ini, ya, termasuk juga biaya administrasi. Nah, kemudian pada sheet yang ke-6, jadi biaya administrasi saya skip saja ya. Silakan Anda ini di sini ada gaji manajer, umum, pemasaran dan seterusnya. Ini beda dengan upah tenaga kerja tidak langsung ya. Kalau upah tenaga kerja tidak langsung ke produksi tapi bukan terkait dengan manajemen. Kemudian ada penjualan. Nah, di sini contoh kita menjual keripik pisang ya, keripik pisang sebanyak di dalam bulan pertama, bulan Januari, kita menjual sebanyak 1.500 unit. Ya, harga per unitnya kita jualkan, kita menjualnya seharga 10.000. Ya, ini di dalam 1 bulan ya. Kemudian pada bulan
Februari, ya pada bulan Februari, karena di sini kita juga melihat tidak ada peningkatan, nanti pada bulan Maret ada peningkatan, ya. Ini tetap kita menghasilkan 1.500 unit dengan harga 10.000 per unit, ya 10.000 per unit. Ya, nanti pada bulan Maret naik menjadi 2.000 unit, tetap dengan harga 10.000 per unit, ya. Ini contoh saja. Kemudian selain keripik pisang, ya taruhlah misalnya di sini keripik pisang yang kemasan, misalnya kita bikin kemasan dua kemasan, ada kemasan 100 gram, ya, untuk segmen pasar remaja atau ini, kemudian ada keripik pisang yang kemasan ekonomis, misalnya yang 20 gram untuk anak-anak sekolah, misalnya, ya, untuk anak-anak sekolah. Ya, misalnya kita memproduksi di sini 100 unit, harganya misalnya 2.000 perak, ya. Di sini 100 unit juga, harganya 2.000 perak, ya. Di sini kita memproduksi 150 unit, harganya tetap 2.000 perak. Ini contoh saja ya. Oke. Nah, kemudian di sheet berikutnya ada kredit. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan ketika misalnya kita membutuhkan modal yang kita miliki tidak mencukupi untuk membiayai berdirinya dan menjalankan usaha ini, ya tentunya kita butuhkan modal yang berasal dari luar. Dalam hal ini adalah pinjaman, ya. Tadi contoh kita membutuhkan dari contoh yang tadi kita membutuhkan pinjaman sebesar 55 juta rupiah ya. Ya, saya taruhlah contoh di sini saya kasih 55 juta rupiah ya dari contoh tadi. Kenapa? Karena kebutuhan modal yang saya miliki itu tidak terpenuhi ya, tidak mencukupi kalau hanya sekadar mengandalkan modal pribadi. Ya, sehingga angsuran per bulan ini saya sudah 55 juta dibagi 36 bulan sebesar 1.527.778 rupiah per bulan yang harus saya bayarkan gitu. Kemudian di sini ada tingkat bunga 10% per tahun, ya 10% per tahun ini 0,1, sehingga total angsuran tiap bulan yang harus kita bayarkan itu sebesar ini, ya sebesar ini. Ini sudah otomatis terhitung gitu, ya. Ini sudah otomatis terhitung pada bulan pertama, bulan kedua, sorry ya. Ini 1 bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima dan seterusnya ya. Ini semakin berkurang terus ya, dari 55 juta berkurang terus angsuran kita. Kenapa? Karena kita sudah membayar pokoknya dan sudah membayar bunganya. Dan bunganya menurun dalam setiap bulan ya. Pasti menurun dalam setiap bulan. Jadi bukan flat bunganya ya. Sehingga nanti pada bulan ke-37 sudah 0 ya. Itu. Nah, pada arus kas ini sudah otomatis ya. Ini kita sudah bisa lihat, tidak usah dihitung manual lagi, ini sudah otomatis terlink ya. Sudah otomatis terlink. Ini ada arus saldo kas akhir 52.759.67 pada bulan pertama. Ya. Ini nanti naik sebagai saldo kas awal. Ya, mungkin ada pertanyaan, kenapa ini masih kosong gitu? Karena penyebabnya ini karena ya kita bisa lihat dulu. Penyusutan mesin yang pada bulan ini Januari ya, saya sebut saja Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oke. Ya. Ini sudah bisa kita lihat. Ya. Nah, ini kita lihat, kita cek penyusutan di Februari. Februari ya. Kita lihat penyusutan pada Februari. Apakah di Februari itu kita sudah hapus sehingga dia tidak ini? Ini Januari, kemudian kita cek di Februari. Ya. Seharusnya, ingat ya,
seharusnya di Februari ya ini tetap kita ulang. Ini tetap kita ulang. Ya, tetap kita ulang ini di Februari ya. Karena kita tadi ambil contoh karena ini alat kan tidak terjual gitu. Jadi tetap harus kita hitung. Ya, harus tetap kita hitung nilainya pada bulan Februari ya. Jadi jangan dibiarkan kosong karena alat itu tidak kita jual. Jadi tiap bulan kita terbebani untuk membayar penyusutan ya. Nah, ini setelah ini kita hapus yang sel yang yang tidak terisi. Nah, oke. Pada bulan Maret juga demikian ya. Pada bulan Maret juga demikian. Nah, sehingga nanti di sini ini sudah otomatis gitu. Tuh, sudah nampak ya. Sudah nampak sudah tidak ini lagi. Ya, demikian hanya pada bulan Maret. Kalau itu kita lakukan pada bulan Maret dan seterusnya itu akan. Nah, ini kita bisa lihat ya terjadi penurunan kas. Ya, terjadi penurunan kas. Nah, mungkin dari sini Anda bisa pahami kenapa bisa terjadi penurunan kas. Kita bisa lihat ya, kenapa bisa terjadi penurunan kas. Ya. Pada bulan karena nilai ininya sama ya, penjualan mungkin biaya-biaya yang kita keluarkan itu berbeda. Ya, sehingga kas itu menurun. Nah, kita cek lagi pada bulan Maret, ya, pada bulan Maret terjadi penjualan sebesar sekian, ya, ada peningkatan ya, ada peningkatan, ya. Coba kita lihat di penyusutan barangkali belum di ini, ya. Kita kasih contoh 3 bulan saja ya. Kita kasih contoh 3 bulan, ya. Pada bulan Maret itu ada pembelian yang sama, ada beban yang sama, ya otomatis pada bulan April itu berbeda lagi, ada tambahan beban ya. Ada tambahan beban. Kenapa? Karena ada pembelian alat pada bulan April itu. Jadi tidak usah saya jelaskan di sini. Yang penting Anda bisa paham bagaimana mengisinya. Oke, ini saya hapus. Baris ini saya hapus supaya bisa kita dapatkan pada bulan. Kita cek kembali arus kasnya. Nih sudah terhitung. Ya, ini akan otomatis menghitung sendiri ya. Ya, ini sudah nampak bahwa terjadi peningkatan kas. Ya, terjadi peningkatan kas. Nah, ini juga secara otomatis di rugi laba, ya, secara otomatis di rugi laba akan nampak ini, akan nampak terhitung berapa laba yang diperoleh, ya. Ini contoh ada 3 bulan, ya kita bisa lihat, ini sudah otomatis ya, ya pada bulan pertama itu laba bersih 756, tapi pada bulan kedua itu minus 102.000. Ya, karena ada beban angsuran dan bunga yang harus kita bayarkan. Tetapi pada bulan ketiga, seiring dengan peningkatan produksi, itu sudah mulai mengalami keuntungan, ya sebesar 2 juta. Ini sudah otomatis, ya. Itu barangkali contoh yang terkait dengan bagaimana mengisi sheet ini dan nanti saya akan bagikan filenya untuk Anda gunakan sebagai alat bantu di dalam di dalam menyusun arus kas, menyusun rugi laba ya dari kasus yang Anda angkat. Ya, ya jadi itu tadi terkait dengan bagaimana pengisian untuk mengisi ya secara otomatis hal yang terkait dengan proyeksi rugi laba ya dan proyeksi arus kas atau cash flow ya secara otomatis bisa Anda gunakan format Excel tadi. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa untuk mengisi neraca ini harus dihitung secara manual karena terus terang saya belum membuat formulanya sehingga membentuk satu sheet untuk menyusun proyeksi neraca secara otomatis. Ya, tetapi ini Anda bisa identifikasi yang mana aktiva lancar, yang mana aktiva tetap
dari rancangan yang telah Anda susun sebelumnya. Ya, jadi contoh kas ini tidak perlu lagi Anda mengalami kesulitan. Kenapa? Karena ada arus kas tadi, sudah ada kas akhir, ini otomatis langsung Anda masukkan nilainya saja. Nah, cuma di sini ada tahun ya, dihitung tahun. Ya, anggaplah ini kita ubah dia bulan ke, ya. Sama juga dengan rugi laba tadi, itu kita anggap dia bulan ke, ya. Atau kalau misalnya Anda mau menghitung lebih ini lagi, Anda jadikan dia tahun, ya, dari data-data tadi yang di cash flow, kemudian rugi laba itu dihitung per bulan di format Excel itu. Tetapi untuk di laporan ini bisa Anda ubah jadi bisa Anda anggap dia tahun. Tetapi di Excel itu juga bisa kita prediksi dalam bentuk tahun, jadi kita bisa konversi dia ke tahun. Tetapi karena kebetulan di Excel itu bulanan, jadi Anda ubah saja di sini bulan ke 0 sampai dengan bulan ke-5. Atau kalau bisa Anda tambahkan sampai bulan ke-12. Ya, jadi perhitungan 1 tahun. Nah, di cash flow juga begitu, ya, di cash flow juga begitu, kemudian di rugi laba juga demikian ya, Anda jadikan dia bulan. Nah, bagaimana mengisi neraca ini, ya, neraca itu kan harus mengikuti persamaan akuntansi, harta sama dengan utang tambah modal. Jadi aktiva itu atau harta itu sama dengan utang, ya, ditambah dengan modal sendiri gitu, ya, ditambah dengan modal sendiri. Jadi untuk utang, saya kira Anda bisa dibantu utang informasi terkait dengan utang tadi, mungkin tiap bulan mengalami pengurangan gitu, utang itu. Dan tentunya pengurangannya itu akan menjadi modal sendiri gitu, ya. Jadi akan menjadi modal sendiri. Jadi setiap berkurang utang, otomatis nilainya itu akan menambahkan modal sendiri. Ini harus diingat. Jadi silakan Anda isi, saya kira informasinya lengkap. Anda bisa ambil dari format Excel dengan format yang aspek-aspek yang telah Anda kerjakan di dalam buku kerja pada modul-modul sebelumnya, ya. Tapi ingat, neraca ini harus balance ya, karena harta itu yang terdiri dari harta lancar atau aktiva lancar, ditambah dengan aktiva tetap atau harta tetap, itu harus sama nilainya dengan aktiva. Utang yang terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang, ini utang jangka panjang ditambah dengan modal sendiri. Ya, itu harus sama. Jadi nilai pasiva di sini harus sama dengan nilai aktiva, ya, harus sama, harus balance karena mengikuti persamaan akuntansi harta sama dengan utang tambah modal. Saya kira untuk menghitung manual ini tidak sulit. Kenapa? Karena informasinya sudah ada, Anda buat termasuk di format Excel juga tadi, ya. Nah, ini sini ada catatan, tahun ke-0 adalah masa praoperasi, tahun 1 sampai ke-5 itu adalah masa komersial. Tapi oke lah, tidak usah ada tahun ke-0, anggap saja bulan pertama sampai bulan 12 kalau Anda mau tambahkan, ya. Nah, dari sini setelah Anda mengisi neraca, kemudian mengisi cash flow, mengisi rugi laba, ya, Anda masuk ke bagian terakhir di dalam buku kerja ini, buku kerja aspek keuangan adalah Anda diminta untuk mencoba menganalisis. Ya, kebetulan dalam alat analisis ini kami minta Anda menggunakan saja rasio-rasio keuangan. Jadi di sini ada beberapa rasio, ada rasio likuiditas, bagaimana mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek. Kemudian ada rasio solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi sebuah kewajiban utang jangka panjang dan jangka pendek, semua utang, ya. Kemudian ada rasio aktivitas atau rasio efektivitas, ya. Itu mengukur kemampuan perusahaan dalam hal kesibukan, keaktifan, produktivitas modal yang dimiliki. Ini ada beberapa itemnya dan ini sudah saya harap Anda sudah paham dari materi pembelajaran di kelas perkuliahan ya. Kemudian ada rasio profitabilitas, kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, ya. Kemudian terakhir ada rasio efisiensi, ya, atau rasio biaya,
Ya, semua biaya bisa Anda hitung, Anda lihat ada di rugi laba itu ada harga pokok produksi, ada pemasaran, ada administrasi, ya. Tetapi semuanya dihitung per penjualan bersih, ya, dicari persentasenya dan Anda bisa lihat bagaimana keterangannya dari setiap nilai-nilai yang ada di dalam didapatkan di dalam perhitungan ini. Nah, kemudian Anda akan menghitung kembali, mengisi tabel ini sesuai dengan hasil perhitungan di dalam setiap bulan, ya. Rasio likuiditasnya gimana dalam setiap bulan, apakah terjadi peningkatan atau penurunan dan seterusnya. Dan Anda bisa mengambil kesimpulan di dalam menilai kelayakan dari sisi rasio-rasio keuangan rencana bisnis yang Anda telah susun gitu, ya. Dan sebetulnya di dalam pelaporan aspek keuangan ini tidak masuk serinci ini, tetapi ketika Anda ingin menjelaskan aspek-aspek biaya, aspek-aspek pendapatan, ya, biaya pendapatan ini harus Anda tampilkan, ya. Kalau di rancangan bisnis yang ditugaskan kepada Anda dalam bentuk bisnis model kanvas, setidaknya di dalam menjelaskan aspek biaya dan aspek pendapatan, apa yang Anda kerjakan di aspek keuangan dengan buku kerja di modul 7 ini dan ditambah tadi dengan tools Excel yang Anda gunakan, Anda bisa menjelaskan bagaimana pendapatan, kemudian bagaimana biaya-biaya yang dikeluarkan. Saya kira ini saja barangkali yang perlu saya sampaikan di dalam video tutorial kali ini, ya. Dan saya berharap dengan adanya tutorial ini bisa membantu teman-teman mahasiswa di dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan, ya, yang telah diberikan terkait dengan aspek keuangan, ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan dan mungkin ada hal-hal yang barangkali saya salah di dalam mengungkapkan. Mohon koreksinya karena apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang saya pahami dan mohon masukannya kalau ada hal-hal yang perlu dikoreksi terutama untuk perbaikan pembelajaran kita di masa-masa yang akan datang. Saya kira terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.